Untuk yang pertama, saya akan berupaya menerapkan untuk diri saya sendiri, mengubah kelas saya. Bersamaan dengan itu, saya akan mulai berbagi praktik baik kepada rekan sejawat, tentu saja dengan seluruh dukungan warga sekolah. Tanpa dukungan mereka semua, mustahil akan terjadi perubahan besar di sekolah tersebut. Kemudian berbagi praktik baik di sini dengan cara memberi contoh, berbagi pengalaman, dan menularkan kepada warga sekolah serta komunitas MGMP di wilayah selatan dengan cara pengimbasan. Caranya adalah yang pertama, menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Kemudian yang kedua adalah mengadakan pendekatan personal kepada beberapa rekan yang memiliki keingintahuan yang tinggi, kemudian kepeduliannya juga sangat tinggi terhadap perubahan sekolah ke arah yang lebih baik. Kemudian juga kepada rekan-rekan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan jika diberi kesempatan, tentu saya dan rekan saya tadi pasti akan melakukan pengimbasan secara klasikal. Mungkin akan dijadwalkan dengan jadwal tersendiri di ruang multimedia yang sudah dimiliki oleh sekolah kami. Langkah awal yang akan saya lakukan, yang pertama adalah berkolaborasi dengan teman CGP yang berada di satu sekolah. Kebetulan sekolah kami ada 2 CGP, yang pertama saya dan yang kedua adalah teman sejawat saya yang juga wakil kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya saya akan berbagi informasi terkait materi dan pengetahuan tentang materi yang sudah saya terima. Kemudian yang ketiga sudah pasti akan mempraktikkan langkah-langkah dalam mengambil keputusan dengan mengidentifikasi atau menentukan paradigma, terus 3 prinsip dan 9 langkah dalam mengambil keputusan, atau mungkin dengan cara lain. Tapi karena di dalam CGP ini kita diajarkan tentang dilema etika dan bujukan moral, itu cara menyelesaikannya ada dengan 9 langkah, maka saya akan pilih langkah itu yang sudah diajarkan. Untuk pertanyaan kapan saya akan melakukannya, secara tidak sengaja sebetulnya kemarin saya sudah mulai menerapkan tentang dilema etika ini, yaitu saat kemarin saya harus memutuskan antara masuk sekolah untuk menyelesaikan tugas yang tertunda setelah mengetahui terdeteksi reaktif dari hasil rapid, ataukah saya harus tetap berada di rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Tapi alhamdulillah saya bisa menerapkan itu berdasarkan 9 langkah yang diajarkan dalam CGP ini. Kemudian tetapi karena memang hidup itu memang harus direncanakan, maka saya akan rencanakan mulai minggu depan. Mulai minggu depan saya akan merencanakan tentang tanggalnya. Saya pilih hari Rabu 16 Februari 2002. Kenapa saya pilih hari itu? Di hari itu insya Allah sekolah saya akan mendapatkan kepala sekolah baru. Maka sebagai CGP yang akan banyak melakukan pengimbasan di sekolah, saya akan memberikan informasi kepada kepala sekolah saya bahwasanya saya sebagai seorang CGP membutuhkan dukungan dan dorongan dari kepala sekolah sebagai seorang pimpinan lembaga. Karena self love itu nggak cukup, CGP butuh support. Menjawab pertanyaan siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan, yang pertama saya pastikan itu adalah kepala sekolah, karena beliau adalah seorang pemimpin di sekolah kami yang akan bisa menentukan arah kebijakannya. Kemudian yang kedua adalah pihak kurikulum, urusan kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman saya di tim kesiswaan.
Kemudian yang nomor 4 sudah pasti guru BK. Di sekolah saya ada 2 orang guru BK yang sudah pasti siap untuk diajak sharing dalam hal ini.